kembali lagi di kabar politik. Berita yang cukup mengejutkan. Ya, hari ini ada 2 orang tersangka dalam kasus ijazah Jokowi yang menemui Pak Jokowi di kediamannya di Solo. Luar biasa ini ya. Bahkan mungkin ini bagian dari respon para tersangka ya. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan siap memberikan pintu maaf, membuka pintu maaf kepada para tersangka kecuali pada 3 orang, yakni Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasyim Sianipar, dan Dr. Tifa. Artinya bagi 5 tersangka lainnya ada kesempatan untuk kemudian mendapatkan pintu permaafan dari Pak Jokowi atau nanti istilahnya restoratif justice ya. Tapi khusus 3 ini tidak dimaafkan katanya. Siapakah 2 orang ini? Ya. 2 tersangka kasus ijazah, Egy Sujana dan Damai Harilubis temui Jokowi di Solo, mau berdamai. Wah, ini yang kemudian saat ini sedang heboh ya di grup-grup juga. Berita ini begitu cepat ya menyebar ya, seperti sambung menyambung begitu cepat. 2 tersangka kasus pencemaran nama baik yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo. Luar biasa ini ya. Dari pantauan, kawasan rumah Jokowi sudah tampak steril sejak pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Awak media sempat mendapatkan informasi bahwa akan ada tamu yang berkunjung ke rumah Jokowi. Namun, area rumah Jokowi hanya bisa dipantau dari jarak jauh. Jokowi sendiri baru tiba di kediaman sekira pukul 15.47 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak diketahui secara pasti. Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tampak sosok keluar dari kediaman tersebut. Tak lama kemudian Jokowi juga meninggalkan kediaman Sumber sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Fitriansyah membenarkan bahwa 2 tersangka kasus pencemaran nama baik tersebut menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber. Artinya jelas terkonfirmasi ya lewat ajudan Pak Jokowi. Syarif mengatakan keduanya datang untuk menjalin silaturahmi dengan Jokowi. Iya, betul. Sore hari ini Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis. Katanya saat dihubungi awak media Kamis 8 Januari 2026. Syarif mengatakan keduanya juga didamping oleh kuasa hukum Egy Sujana, yaitu Elida Neti. Selain itu hadir pula perwakilan dari relawan Jokowi. Mereka didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku ketua umum relawan Jokowi Rejo dan Bapak Rahmat selaku sekretaris jenderal Rejo, ungkasnya. Semakin menarik ini terkait kasus ijazah palsu ini ya, karena sampai saat ini para tersangka itu juga belum ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga tadi terkait dengan posisi tersangka ya, Pak Egy Sujana yang sebenarnya belum pernah ya Pak Egy Sujana ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya, baik saat itu posisi sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Itu belum pernah ada pemeriksaan loh. Ya berbeda dengan yang lainnya ya, tadinya kan terlapornya ada 12 ya. Namun klaster media atau YouTuber ini yang kemudian tidak menjadi tersangka ya, ada Ian, kemudian Babe Aldo, kemudian juga ada siapa itu ya, ada beberapa ya, ada Michael Sinaga sama Abraham Samad ya, itu tidak jadi tersangka, tapi mereka diperiksa sebagai terlapor dan juga saksi terlapor, semua diperiksa, bahkan banyak yang diperiksa ya, beberapa awak media, insan YouTuber, kemudian juga para aktivis seperti Bu Mary dan lain sebagainya itu diperiksa. Tapi khusus Pak Egy Sujana ini setelah ditetapkan selama kemudian pemeriksaan itu dia tidak diperiksa karena mengajukan surat ya ke Polda Metro Jaya sedang pengobatan ke luar negeri, kemudian sakit dan lain sebagainya. Jadi belum pernah diperiksa, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga termasuk ajaib ya. Ini luar biasa ya. Ini nampaknya perjalanan kasus ijazah ini tidak tidak akan selesai dengan 1-2 hari atau 1-2 persidangan nantinya ya, karena ini prosesnya masih panjang ya.
setelah penetapan tersangka, kemudian kemarin gelar perkara khusus, kemudian ya lanjut lagi nanti ya tadi apa polisi menyatakan apakah berkas-berkasnya bisa siap disidangkan, ya apakah P21 atau P18, ini masih panjang. Makanya kemudian juga muncul kemarin wacana ide ya untuk kemudian Jaksa Agung yakni Bapak ST Burhanuddin untuk turun tangan melakukan apa yang disebut dengan deponering. Jadi penyelesaian kasus sebelum masuk ke pengadilan. Ini juga bisa terjadi. Artinya bahkan tadi termasuk upaya restoratif justice itu sudah dibuka oleh pihak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi akan memberi maaf ya. Nah, tapi ada pengecualian ya kepada 3 orang ya, 3 orang yang dianggap tokoh utama ya. Makanya kan ada 2 klaster tersangka ini, ada klaster 1 yang 5 orang tersebut dan klaster 2 ya yang dianggap sebagai tokoh utama ya, yang membongkar ya, yang dianggap melakukan penelitian, yang kemudian menulis buku yang luar biasa. Dan ini juga akan semakin menarik ya, karena jelas apa namanya, masalah ijazah Pak Jokowi ini benar-benar menyangkut dinasti dinasti yang sedang dibangun ya. Dan jelas ya kalau kemudian ini sampai ke pengadilan, apalagi kemudian harus ada pembuktian di pengadilan terkait ijazah yang katanya sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya, yang kemarin juga diperlihatkan ya pada saat sidang gelar perkara khusus, namun tidak boleh disentuh. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini akan semakin panjang nih kasus ijazah nih. Dan nampaknya juga apakah ya dari perjuangan panjang kasus ijazah palsu ini, mulai dari ya tadi ya bukunya Bambang Trimulyono ya tahun 2016 satu ya, Jokowi Undercover ya, apa jejak lelaki pemalsu identitas yang kemudian menyebabkan Bambang Tri di penjara ya, kemudian baru keluar itu tahun 2020-an kan nggak salah, 2020 2021 ya, yang kemudian beliau 2021 ya beliau kemudian berkoar-koar lagi, bahkan kemudian merilis lagi Jokowi Undercover 2 yang kemudian melakukan gugatan pertama kali kepada Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022. Sidang perdananya saat itu tanggal 18 Oktober 2022 ya. Namun sebelum sidang perdana dimulai, Bambang Tri ditangkap terlebih dahulu oleh Bareskrim Polri saat itu. Yang satu itu alasannya terkait podcastnya dengan Gus Nur ya, di Gus Nur Official ya saat itu, yang kemudian juga menyeret Gus Nur juga. Wah, ini juga semakin menarik, semakin panjang, yang pada akhirnya Bambang Tri divonis bersalah kembali ya di kasus berita bohong dan lain sebagainya lah ya, bersama Gus Nur ya, dengan vonis 6 tahun saat itu. Kemudian banding mendapatkan keringanan menjadi 4 tahun ya, dan akhirnya mendapatkan rehabilitasi. Gus Nur itu di akhir tahun 2000 di pertengahan tahun 2025 kalau nggak salah ya. Artinya dan Bambang Tri juga mendapatkan rehabilitasi juga atau remisi juga ya. Dan kali ini kasus ini sudah berjalan cukup lama ya, artinya sejak kemudian kedatangan sebagian orang-orang yang bertanya jasa Pak Jokowi pada tanggal 16 April 2025, sekarang sudah 2026 ya. Kemudian sejak pelaporan Pak Jokowi tanggal 30 April 2025, sekarang sudah 2026 ya, sudah bulan Januari ya. Sebentar lagi ya, dalam waktu 3 bulan lagi itu bulan April, artinya sudah 9 bulan ya. Ini kalau orang hamil itu sudah mau melahirkan ini harusnya ini. Ya, tapi itulah yang terjadi ya, kasus ini belum selesai, bahkan kemudian semakin ruwet karena tadi ya Pak Jokowi tidak mengambil langkah yang mudah untuk meyakinkan publik ya terkait keraguan ijazahnya. Berbeda dengan Arsul Sani ya, hakim konstitusi, yang ketika disebut ya karena kampusnya dia nggak bermasalah yang di Polandia digerebek ya, karena ada kasus korupsi, kemudian dituding ijazahnya palsu. Kemudian Arsul Sani di depan gedung Mahkamah Konstitusi melakukan konferensi pers ya, menunjukkan ijazahnya, menunjukkan foto wisudanya, dan semua kronologi ketika beliau mendapatkan ijazah tersebut. Clear, masalah selesai. Tapi Pak Jokowi ya sejak awal kasus ini
mencuat ya sejak masanya Bambang Tri yang kemudian rame-rame lagi tahun 2022 itu tidak melakukan langkah yang sama ya. Tadi menunjukkan ijazahnya ya secara publik, itu yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan ya, menjadi ya sebagian besar masyarakat masih ya, berpikir ya, ada rasa keraguan, benar gak sih ijazah ini asli atau enggak, kok nggak mau ditunjukkan ke publik, kok seperti takut sekali ya. Terlihatlah ya apakah kedatangan dua tersangka di kasus ijazah Pak Jokowi ini akan berdamai atau seperti apa. Kalau Dr. Muhammad Taufik ya, salah satu advokat ya di gugatan Citizen Lawsuit ya di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memastikan ya bahwa dua orang itu adalah Pak Eki Sujana dan Pak Damai Hairlubis ya, dan menantang mereka untuk menjadi saksi Jokowi ya pada sidang tanggal 16 ya 16 Januari di Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Citizen Lawsuit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.